Kemudian setelah mayat yang didapatkan itu dikeluarkan dari liang lahatnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di kisah misteri kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi di tahun 2003, yakni kisah kanibalisme yang dilakukan oleh Sumanto. Gimana kisahnya? Mari kita simak. Sumanto lahir di Pelumutan, Jawa Tengah pada 3 Maret 1972. Sumanto dikenal dengan kasus kanibalisme yang dilakukan pada tahun 2003. Namanya dikenal di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya. Menurutnya, ini akan memberikan kekuatan batin supranatural. Namun, para pakar berpendapat bahwa si Sumanto ini mengidap gangguan jiwa. Dirinya mengaku telah memakan 3 tubuh manusia di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Nah, sebelum aku ke part yang menunjukkan bahwa si Sumanto itu memakan daging manusia dengan cara bagaimana, saya akan menjelaskan tentang kehidupan kecil atau masa kecil dari si Sumanto ini. Sumanto menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri Pelumutan 1, dan sejak kecil ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-teman. Keinginannya untuk melanjutkan sekolah di SMP Kemangkon sempat tertunda karena si Sumanto tidak lulus di kelas 6 SD yang dilakukannya di Pelumutan 1, sehingga ia harus melanjutkan lagi kelas 6 SD-nya di Sekolah Dasar Pelumutan 2 dan berhasil lulus tahun berikutnya. Setelah ia lulus dari kelas 6 SD, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di sekolah yang diinginkan, yakni di SMP Kemangkon. Jarak antara rumah dan sekolahnya ini memakan waktu sekitar 3 jam, dan dia menempuh perjalanan baik pulang maupun berangkat ke sekolah itu dengan berjalan kaki. Kegiatan yang dilakukan Sumanto sepulang sekolah merupakan kegiatan yang cukup padat, dari mengembala kambing, menyabit rumput, kemudian melanjutkan belajar keagamaan di masjid sekitar rumah, dan menghabiskan malamnya dengan menonton layar tancap bersama teman-temannya di sekitar rumahnya pula. Sumanto memiliki 2 orang mantan istri, di mana mantan istri pertamanya bernama Sutrimah dan mantan istri keduanya bernama Tugiem. Ia bertemu dengan mantan istri pertamanya di tempat ia bekerja, yakni di Lampung, dan pernikahannya tidak berlangsung lama karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah ia bercerai, akhirnya ia bertemu lagi dengan seorang janda, yakni bernama Tugiem, dan akhirnya melangsungkan pernikahan pada tahun 1993 yang kemudian dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Di pernikahan ini pula tidak berlangsung lama karena sama, yaitu diakibatkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jujur di part ini membuat saya emang benar-benar ngerasa kayak sedikit mual ngebahas dan ngerti tentang bagaimana cara si Sumanto ini merekonstruksikan caranya ia mengambil mayat dan memotong-motong tubuhnya seperti apa. Sumanto melakukan kegiatan seorang diri, di mana hal yang dilakukan pertama adalah menggali kuburan dengan kedua tangannya. Kemudian setelah mayat yang didapatkan itu dikeluarkan dari liang lahatnya, kain kafannya pun dilucuti dan ditinggalkan begitu saja di tempat tersebut. Kemudian mayat yang dibawa itu dimasukkan ke dalam kantung plastik dan dibonceng dengan sepeda ontel yang dibawa ke rumahnya yang berjarak 1,7 km dari kuburan tersebut menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kemudian Sumanto pun melancarkan aksinya dengan memotong mayat tersebut seperti memotong daging ayam. Dia memulainya dengan mengiris kemaluannya terlebih dahulu, menguliti kemaluan tersebut dan menyimpannya di saku bajunya. Kemudian
ia memotong tulang kering kaki mayat tersebut dan memisahkan dari tubuhnya. Barulah ia memakan sebagian daging tersebut secara mentah-mentah, sebagian lagi dimasaknya menggunakan kuali, dan sebagian lagi dibakar dijadikannya sate. Orang tua yang berada di rumah Sumanto pun ikut memakan daging tersebut, karena saat Sumanto menawarkan daging tersebut, ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa itu adalah daging kambing, sate daging kambing. Bapaknya yang jarang makan daging, ia pun langsung melahap daging tersebut tanpa menanyakan terlebih dahulu asal-usul dari daging tersebut. Bahkan orang tuanya pun meminta nambah lagi terhadap Sumanto, namun Sumanto mengatakan daging tersebut sudah habis. Mereka tidak tahu kalau daging yang mereka makan adalah daging dari manusia. Pengakuan ini didapat dari Sumanto yang saat polisi meminta untuk melakukan reka ulang adegan, dan daging yang digunakan saat melakukan rekonstruksi ini adalah daging sapi, di mana disaksikan oleh beberapa warga saat itu. Mayat Mbah Rina yang belum dikubur selama 24 jam terlihat acak-acakan, dan yang mengagetkan lagi, mayat tidak berada di liang lahat tersebut dan hanya tersisa kain kafan yang berserakan begitu saja. Warga pun merasa geger dan mereka melaporkan ke polisi, lalu polisi datang melakukan olah TKP. Beberapa warga sudah mulai merasa curiga terhadap Sumanto karena ia terlihat menggunakan kalung jimat dari kulit kelamin manusia atau kulit alat vital manusia, dan beberapa warga pun mencium bau busuk dari gubuk Sumanto. Itulah yang menyebabkan akhirnya polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah Sumanto atau gubuk Sumanto yang dilakukan oleh beberapa polisi dan beberapa warga. Akhirnya mereka menemukan beberapa tulang kerangka manusia, mayat yang masih setengah utuh atau mayat yang hanya tersisa setengah di kedalaman setengah meter yang berjarak 5 meter di belakang gubuk Sumanto. Mayat pun akhirnya teridentifikasi bahwa mayat tersebut adalah mayat dari Mbah Rina. Polisi pun menangkap Sumanto dan menginterogasi Sumanto tentang bagaimana ia melakukan dan mengapa ia melakukan hal tersebut. Menurut pengakuannya, Sumanto melakukan hal tersebut karena guna untuk memperdalam ilmu kekebalan tubuhnya yang akan menjauhkan dia dari berbagai penyakit. Menurut pengakuan Sumanto, setidaknya ia memakan 3 tubuh manusia, namun polisi tidak percaya begitu saja karena polisi juga menemukan banyak sekali pakaian yang terletak di rumah Sumanto yang merupakan itu bukan milik Sumanto itu sendiri. Salah satunya pakaian milik Pak Mustam, pria paruh baya, dan tunanetra yang merupakan tukang pijat hilang setelah memijat Sumanto. Sebelum Sumanto dijatuhi hukuman, ia pun menjalani pemeriksaan terhadap gangguan mental. Apakah Sumanto melakukan hal tersebut karena dilatar belakangi oleh gila atau bagaimana? Namun tes awal menjelaskan bahwa Sumanto mengalami gangguan kejiwaan. Setelah beberapa hari, akhirnya Sumanto pun mengakui bahwa ia melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar dan disengaja. Akhirnya Sumanto pun menerima 5 tahun penjara, tetapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 pada hari bertepatan dengan Idul Fitri setelah melakukan beberapa remisi. Kemudian ia ditampung di rumah rehabilitasi An-Nur, Bung Kanel, Karanganyar, Purbalingga. Warga di mana ia berasal tidak dapat menerima kembali keberadaannya. Ia telah distigma dengan kata kanibalisme. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik
like, comment, and subscribe, atau share kepada teman-teman kalian agar apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga tahu bahwa banyak misteri yang ada di sekitar kita. Tetap ikuti himbauan dari pemerintah, yaitu diam di rumah saja, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.